saya Lodiana Boki, kelas B, Prodi Sosiologi Agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembangunan, mencari model pembangunan baru. Mencari model pembangunan baru. Yang pertama, pembangunan dalam krisis. Pada saat ini, kita sedang mengalami krisis pembangunan. Berbagai krisis timbul, sementara kita belum melihat model pembangunan mana yang bisa dijadikan pegangan untuk masa depan. Ada 3 kawasan yang akan kita jumpai dalam beberapa daerah untuk melaksanakan pembangunannya. Pertama, kawasan negara-negara yang melaksanakan pembangunannya dengan sistem kapitalisme berkombinasi dengan pelaksanaan sistem welfare state. Negara-negara ini adalah negara industri maju yang pamornya sedang naik sekarang. Kedua, kawasan negara-negara yang melaksanakan sistem sosialis dengan berbagai variasinya. Negara-negara ini sedang mengalami krisis sekarang. Ketiga, kawasan negara-negara di dunia ketiga yang menggunakan berbagai model campuran dalam melaksanakan pembangunannya. Yang pertama, krisis yang paling mencolok dialami oleh negara-negara yang menganut sistem sosialis. Krisis yang terjadi di negara sosialis ini pada umumnya berkisar di sekitar masalah pertumbuhan ekonomi. Sistem sosialis yang ada tampaknya gagal mendorong berkembangnya produksi dan perekonomiannya, sementara birokrasi pemerintah makin membengkak. Yang kedua, tampaknya krisis juga melanda negara yang menganut sistem kapitalis, meskipun tidak separah negara-negara sosialis. Seperti yang dikatakan oleh Hatne, persoalan utama di negara-negara adalah pengangguran meski pertumbuhan ekonomi tinggi. Yang ketiga, negara-negara di dunia ketiga, krisis yang dialami berbeda bentuknya. Krisis kawasan ini bersifat multikompleks. Bukan hanya masalah kesenjangan antara kaya dan miskin, tetapi juga benturan-benturan agama dan rasial. Juga masalah utang yang semakin membengkak, serta kegagalan untuk berperan secara berarti dalam persaingan ekonomi di pasar dunia. Ada juga masalah utang yang berkembang secara dramatis, terutama di negara-negara Amerika Latin, sampai dikatakan ada pada titik kebangkrutan, dan inilah kenyataan yang sedang melanda negara-negara di dunia ketiga saat ini. Yang kedua, pertemuan Bretton Woods. Sekitar 50 tahun yang lalu, ketika dunia sedang mengalami krisis yang mendalam sebagai akibat dari terjadinya Perang Dunia, usaha untuk mencari model pembangunan yang bisa membawa kita keluar dari krisis ini juga pernah dilakukan. Pada bulan Juli 1944, 44 negara berkumpul di sebuah desa kecil di negara bagian New Hampshire, Amerika Serikat bernama Bretton Woods. Mereka membicarakan untuk menata dunia yang damai, bebas dari kemiskinan dan perang antar sesama manusia. Karena itu, mereka membentuk lembaga yang akan mempengaruhi pembangunan negara di dunia. Adapun lembaga tersebut yaitu International Bank for Reconstruction and Development dan International Monetary Fund. Adanya kedua lembaga ini diharapkan dapat memecahkan masalah pembangunan dunia dan menghapuskan kemiskinan dan perang. Tetapi yang terjadi, dunia masih dilanda oleh kemiskinan dan perang, bahkan kerusakan lingkungan. Kerusakan ini merupakan akibat dari eksploitasi yang berlebihan terhadap alam di sekitar kita. Kerusakan alam di sekitar yang diakibatkan oleh limbah industri, kebakaran hutan, serta perubahan cuaca akibat penebangan hutan tropis yang berlebihan. Yang ketiga, politik biosfer. Konsep politik biosfer tidak didasarkan pada negara kebangsaan secara terpisah-pisah, tetapi pada bumi sebagai sebuah kesatuan.
Keamanan setiap negara kebangsaan bukan ditentukan melalui jalan masing-masing negara berusaha memperkuat dirinya, melainkan melalui pemeliharaan bersama. Inilah kita juga sekaligus memelihara masa depan kita masing-masing, baik sebagai individu maupun sebagai bangsa. Pembangunan negara saat ini lebih cenderung pada krisis manajemen daripada melakukan transformasi sosioekonomi dan pada akhirnya akan mengurangi relevansi teori pembangunan. Menurut sistem dunia, terdapat 3 strategi pembangunan, yaitu yang pertama, strategi pembangunan dengan memanfaatkan peluang pasar luar negeri. Pemerintah berperan aktif dalam memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk memanfaatkan peluang pasar luar negeri. Yang kedua, strategi pembangunan dengan mengundang investasi luar negeri. Strategi ini dilakukan dengan memanfaatkan keunggulan komparatif seperti upah buruh yang murah serta kemudahan-kemudahan lainnya. Yang ketiga, strategi pembangunan mandiri. Strategi ini menekankan pada kemampuan dalam negeri dan sedikit mendapat bantuan dari pihak luar. Strategi ini kurang berhasil diterapkan pada negara-negara dunia ketiga karena keterbatasan sumber daya manusia maupun alam. Kesimpulan, krisis teori pembangunan adalah kritikan mengenai kegagalan suatu teori yang digunakan sebagai teori pembangunan karena tidak sesuai dengan relevansi dunia nyata. Penyebab krisis ini bisa berasal dari faktor internal, yaitu faktor perbedaan keadaan masyarakat nyata dengan keadaan masyarakat dalam teori, yang digunakan juga campur tangan pemerintah yang tidak pada tempatnya, sehingga menyebabkan kekacauan kompleks dalam negara yang diakibatkan keegoisan sekelompok penguasa untuk kesejahteraan hidupnya sendiri. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.